Guru Penggerak. Saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 bersama dengan saya, Farud Saidana Pitupulu SPD, Guru SMP Negeri 2 Gantung, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Belitung Timur. Kesimpulan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus menerapkan budaya positif, yang mana penerapan budaya positif akan menghasilkan ekosistem sekolah dengan suasana positif. Hal-hal positif tersebut akan terlaksana jika dilakukan dengan konsisten secara kolaborasi. Guru harus mengetahui konsep inti budaya positif, diantaranya disiplin positif, hukuman penghargaan atau motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan yang menuntun anak sesuai kodratnya. Dalam proses tersebut, tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami budaya positif akan mendukung dan menguatkan peran dan nilai guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan yang ada di sekolah. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimiliki. Kaitan budaya positif dengan materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif. Visi guru penggerak akan tercapai jika guru dan lingkungan pembelajarannya sudah memahami dan menerapkan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menuntun murid agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, kontrol positif. Teori ini menyatakan bahwa yang dapat mengontrol seseorang adalah diri sendiri, di mana dalam melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar yang dimiliki. Yang ketiga, teori motivasi. Setiap manusia tentunya memiliki motivasi dan tujuan dalam bertindak. Motivasi dibagi menjadi dua, motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakini sementara. Sedangkan motivasi eksternal merupakan keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan akan memberi dampak ketergantungan atau bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Yang kelima, posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam diri setiap manusia, seperti kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang ketujuh, keyakinan kelas.
Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan alur untuk menegakkan keyakinan bersama dalam kelas atau sekolah. Menurut saya, hal-hal yang menarik dan di luar dugaan setelah saya belajar tentang modul 1.4 ini adalah yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini, saya lebih banyak di posisi guru sebagai penghukum dan teman. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Yang kelima, saya harus lebih memahami segitiga restitusi agar siswa mampu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah di mana saya yakini bahwa hukuman atau penghargaan itu ternyata kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Saya juga berpikir bahwa guru itu harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa, serta saya percaya segitiga restitusi dapat mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah di mana saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi. Setiap tahapannya saya sudah laksanakan dengan baik. Namun, pada hasil yang saya dapatkan, siswa masih belum menyadari kesalahannya. Sehingga untuk kedepannya, saya akan berusaha lebih baik lagi dalam memahamkan siswa tentang makna keyakinan sekolah atau kelas untuk menciptakan sekolah atau kelas yang memiliki budaya disiplin positif. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah di mana jujur awalnya pasti saya merasa kesal ketika mendapati murid yang melakukan kesalahan. Hanya saja saya terlebih dahulu mengatur emosi lalu berpikir secara lambat untuk saya dapat menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa sudah menyadari bahwa dia berbuat salah dan berupaya memperbaiki diri, saya senang akan hal tersebut. Hal yang sudah baik diterapkan adalah di mana murid mulai menyadari setiap kesepakatan yang disepakati bersama dan berupaya menjalankannya. Serta hal yang perlu diperbaiki yaitu perlunya konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi ketika ada siswa yang bermasalah. Sebelum mempelajari modul ini,
saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama secara berulang dikarenakan belum memiliki kesadaran dari diri sendiri. Dan setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya akan melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Setelah saya belajar akan modul ini, saya sadar ternyata saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Hanya saja masih kurang pada menanyakan keyakinan kelas, sehingga menyebabkan masalah yang sedang dihadapi tidak terselesaikan. Saya masih belum bisa memahami siswa tentang makna keyakinan kelas. Harapan saya ke depannya, saya akan lebih memahami siswa tentang memaknai keyakinan kelas untuk memiliki budaya disiplin positif. Hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Salam hangat Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Terima kasih.